kepikiran jelek gue, wah gue masuk kampung gaib nih, gue mikir. Feeling gue begitu ngarah ke situ, karena kan cerita-cerita banyak yang kayak gitu di Alas Roban ya. Gue berusaha berpikir positif, gue tetap istighfar. Lu tahu nggak, lu nggak ada kabar udah berapa lama? Gue bilang, emang berapa lama? Paling gue baru 2-3 hari, gue bilang. Ntar gue ceritain deh, begitu gue ketemu. Lu tuh udah hampir 2 minggu kagak ada kabar. Hampir 2 minggu? Hampir 2 minggu. Lah, lu jangan ngibul lu. Di jalan dia masih ngomong ngoceh ngalor ngidul. Kayak pantangan gak boleh nih. Gue sengaja bang, kayak ngelawan pantangan. Gue pengen tahu aja, ngebuktiin kalau itu tuh salah. Oke. Ada lah, kayak ada bunga gitu, mungkin warga atau ada pernah kejadian di situ yang teman meninggal atau apa, mungkin dikasih sajian kan. Oke. Apaan kayak gini? Diacak-acak bang sama dia. Sama si Andi? Diacak-acak ini nggak penting, diambil dibuang. Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, sob, spesial di malam kali ini kita kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Dan seorang narasumber kita di malam kali ini adalah seorang pendaki asal kota Jakarta Selatan nih. Beliau memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakian ke Gunung Merbabu. Namun bukan di cuma gunungnya aja nih yang mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata, melainkan dari awal perjalanan hingga ke base camp mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata. Dan ini gak masuk di akal banget nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Mas Bima. Ya, malam bang. Apa kabar nih Mas Bima? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tapi suara aman ya, nggak aman lagi ya. Aduh, Mas Bim, niat pengen naik Gunung Merbabu. Ya, betul bang. Kok bisa nyasar ke Alas Roban? Panjang bang ceritanya itu mah. Ya, gue nggak tahu salah gue di mana. Singkatnya, banyak kejadian dari awal gue berangkat sampai akhirnya gue nyasar dan hampir hilang lah masuk salah satu desa gaib di Alas Roban. Oke. Ini kejadian ini semua itu masih ada kaitannya dengan mbah gua, pegangannya mbah gua gitu. Oke, nah gue penasaran banget nih Bim ya, apa yang bakal lu bahas di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman mistis pendakian, bisa langsung aja kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Dan jangan lupa juga nih dengerin kita di Spotify dengan keyword besok pagi podcast pendakian horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Kejadiannya waktu itu di tahun 2017, dimana gue lagi agak kabut tuh. Gue pengen ngajak temen gue naik gunung di daerah deket-deket Jakarta. Pada nggak ada yang mau nih. Oke. Ya, gue ngeliat temen gue posting dia habis dari Merbabu. Gue pengen lah ke Merbabu. Janjian sama temen gue di Semarang, dia orang Semarang. Kemudian gue mutusin buat naik motor lah. Karena kan dari gue pengen tahu Pantura seperti apa, pengen lebih hemat ceritanya waktu itu. Kemudian gue pulang kerja, packing udah gue lengkapin semuanya, jalan lah gue sendiri. Karena gue gak ada yang gue ajak nih dari Jakarta. Terus gue jalan lewat Pantura, Bekasi, masih normal-normal aja. Tapi ada kejadian waktu itu di sekitaran Bekasi, daerah Kalimalang. Kejadian pertama. Itu kurang lebih udah menjelang sore lah, gitu, menjelang malam.
kebetulan pas gue lewat situ kayak gue sempet bengong tuh, gue keluar dari jalan, untungnya gue nggak nabrak itu orang jualan. Gue sempet hampir nabrak itu, gue nggak tahu kenapa gue bengong. Ada yang bilang, kenapa mas, capek ya? Gitu kan. Gue pikir, oh enggak mas, nggak apa-apa gitu. Gue diem lagi nih. Oh, kenapa ya? Gue bilang, udahlah bismillah, gue jalan lagi nih. Jalan lagi, ada kejadian lagi di sekitaran sebelum perempatan ada Gojek, jatuh tiba-tiba. Jatuh tuh, gue nggak tahu, di depan gue jatuh, sempat hampir ketabrak mobil kan. Gue berhenti, gue tolongin dulu nih si Gojek ini. Dia bilang, kenapa pak? Enggak, saya ngantuk, dia bilang. Oh ya udah, terus mungkin karena gue aja ngobrol sebentar, gue beliin air, dia ngeliat gue, mas mau kemana? Mau naik gunung pak? Kemana? Dia bilang, Merbabu pak. Oh hati-hati ya mas, dia bilang gitu. Oh kenapa pak emang? Nggak, masa kan sendiri naik motor, kalau ngantuk biar nggak kayak saya. Oh iya pak, aman, gue gituin. Udah diperingatin nih, gue tetap jalan. Lanjut, aman tuh sampai sekitar Pantura. Terus gue nyampe Tegal nih, ceritanya gue langsung nyampe lah Tegal. Di Tegal ini gue habis isi bensin di pom bensin Tegal itu. Ada kejadian lagi yang kenapa sih sama gue ini, gue mau naik gunung sendiri kok kayak ada dilarang gitu kan. Tiba-tiba gue lagi jalan, ban belakang gue itu bocor itu langsung habis. Kondisi udah agak malam kalau nggak salah deh, langsung habis. Posisi gue lagi kencang, sempat hampir jatuh kan gue tuh. Gue minggir, gue dorong dulu. Gue lupa tuh nama daerahnya, gue nggak begitu hafal, gue cuma ngikutin map ya. Ketemulah tukang tambal ban. Dia udah mau tutup. Bilang, pak tolong dong pak, adek mau kemana? Saya mau naik gunung pak, ke Merbabu. Loh, istirahat dulu aja dek, besok pagi baru jalan. Nanti adek lewat tempat agak serem loh, gituin kan. Dia bilang, oh Alas Roban nih mas bapak. Nah iya, ntar ketemunya pas tengah malam atau di atas jam 12 nih. Istirahat dulu aja di sini tempat bapak. Oh enggak pak, soalnya biasa ngeburu waktu juga, karena kan saya cuti nggak bisa lama. Pas mau ditambal, nggak bisa tuh, ban dalamnya sobek. Gue nunggu agak lama di situ. Terus sama dia dibeliin dulu. Sempet 2 kali dia ngomong sama istrinya pun keluar bilangin gue, bang, dek nggak usah naik dulu, istirahat dulu di sini. Ada kamar kosong kok, anak ibu kebetulan lagi kerja di Surabaya. Dia bilang, oh nggak usah bu, nggak apa-apa. Ntar daripada adek ngantuk gitu kan, di jalan juga bahaya. Apalagi kan adek mau naik gunung gitu kan. Ntar lewat tempat yang serem-serem banyak. Gue dikasih tahu ibunya begitu. Ya karena memang tekad gue tetap mau naik lah gitu kan. Ya bu, makasih gitu kan. Ya udah hati-hati aja ibu. Titip bantu doa di sini aja sama bapak. Ya udahlah, gue berangkat lagi. Kejadian itu gue di jalan sambil mikir tuh, karena apa sih kok gue dari pagi, dari mulai gue berangkat itu kok ada aja kendala gitu, kayak bilang cerita hati-hati di jalan, bilang ketemu kejadian-kejadian, sampai akhirnya gue ngalamin kejadian terakhir, gue hampir kecelakaan lah gara-gara ban gue bocor langsung habis gitu kan. Ya udah gue tetap berangkat, aman, bener aja kejadiannya. Gue nggak tahu kalau itu perbatasan mau masuk Alas Roban. Gue nggak tahu. Gue isi bensin dulu terakhir di pom bensin. Tukang bensinnya pun ngomongin sama. Mas mau kemana mas? Pulang kampung? Enggak, saya mau naik gunung mak. Kemana? Merbabu. Oh, istirahat aja dulu di sini. Nunggu agak terang. Jadi musola, dia bilang gitu. Emang kenapa pak? Depan udah Alas Roban loh mas. Emang mas nggak tahu cerita-ceritanya? Gue dikasih tau gitu sama tukang bensinnya. Ya sempet denger sih, gue bilang. Kok mas masih berani? Banyak orang di jalan gitu kan. Udah sekitar jam 11:30 deh, 11:30 lewat, gue nggak inget banget. Sempat gue mikir, apa iya ya? Gue inget-inget cerita kan banyak kejadian, entah yang dari artikel atau dari YouTube tuh, kalau ada warung gaib lah atau ini. Tapi gue ngeliat jalan masih ramai arah sono tuh orang-orang. Ya mungkin orang-orang situ atau banyak truk lah. Gue pikir ya udah aman aja. Gue sempat berhenti dulu, gue istirahat dulu sebentar, sekitar 10 menit di situ. Gue tetap jalan, ketemulah sama orang ya tukang bensin tadi. Mas hati-hati ya mas, gitu kan. Kalau misalkan ragu balik aja ke sini.
dipesenin begitu. Enggak mas, insya Allah aman, gue bilang. Ya karena memang gue batu lah, udah niat mau naik gitu kan, ketemu merbabu, apalagi jalan lah. Sempet berhenti, kayak ngeliat kok jadi sepi nih jalur. Tadinya rame gue liat arah sono, sempet rame sekitar berapa sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer gue jalan, kok mulai sepi jalurnya, terus kayak depan kok gelap, apa ini ya udah mulai masuk arah Seroban, namanya kan gue belum pernah lewat ya. Apa ini ya kok gelap banget, suasananya cuman ada paling satu mobil, motor, terus truk gitu kan yang lewat-lewat. Terus gue ngeliat kok sepi banget ya. Gue sempet ragu tuh bang, mau jalan apa mundur. Mana gue di situ gue berhenti posisi nggak ada warung, udah mulai agak kebon gitulah gue mikirnya. Terus singkatnya gue sempat putar balik dulu sebentar, nyari warung, gue beli minum dulu karena gue tuh sempat ngerasa takut di situ kalau gue mau lanjut. Nah teman gue udah WA, lu udah sampai mana? Nih gue lagi di jalan, gue fotoin. Oh ya udah, dia bilang hati-hati aja, jangan sembarangan berhenti, rawan di situ. Tapi kalau lu jalan terus aman. Dia bilangin kalau ada yang orang nyebrang, sok-sok ketabrak, lu tabrak aja jalan terus. Emang kenapa? Begal ya, gue asal nyetuk gitu kan. Ya bisa begal bisa bukan, tapi hati-hati aja. Gue sempet di warung itu di ibu-ibu juga ngomongin sama. Mas di sini aja, sampai terang. Gitu kan. Jadi gue sempet balik yang dekat pom bensin. Enggak mbak, saya ditunggu gitu kan, masih agak muda gitu. Ibu-ibu itu panggil mbak. Ya udah gue tetap jalan. Nah, pokoknya hati-hati mas, selalu berdoa. Gue jalan makin sepi tuh bang. Akhirnya gue bismillah lah dalam hati. Gue baca sebaca-bacaan yang gue bisa. Gue baca ayat kursi, gue zikir terus, gue istighfar gitu kan. Pas gue lewat, suasananya makin apa ya, kayak makin singup kalau gue bilang tuh kayak lembab, dingin. Gue ngerasa gue pakai celana panjang, udah pakai jaket, tapi kok hawanya kayak nggak enak. Terlintas di pikiran gue dengan kondisi kayak gitu. Cerita-cerita yang ada warung gaib lah, ada keluarga yang gue pernah nonton di YouTube itu, ada cerita yang keluarga berhenti di warung gaib, makan, terus ada yang sempat hilang, terus kasus begal ditemuin. Pikiran gue udah ke situ semua, tapi gue bismillah lah. Makin ke jalan, ke sana, kata teman gue, rame kok. Tapi itu kondisi gue lihat pada saat gue alamin, gue jalan di situ, warung pun nggak ada. Paling kayak ada satu warung tutup, ada lagi jauh. Tapi kata temen gue dia tuh pada gue berhenti dia bilang ada banyak warung kok di situ aman. Jadi kalau ngerasa ragu lu minggir aja melipir ke warung, warung-warung suka truk-truk lewat. Iya. Tapi nggak ada, kondisi itu benar-benar sepi. Sempat ada satu warung buka tuh kalau nggak salah, udah di tengah-tengah. Gue mau mampir, tapi gue ngeliat warungnya sepi, kayak nggak ada yang jualan. Gue juga takut kan, karena gue pikir tuh kejadian warung-warung yang gaib lah. Gue takut. Gue jalan terus aja lah, bismillah. Jalan terus agak lama, suasana makin sunyi. Ada motor satu lewat, lewat aja. Gue ngeliat, kok gue jadi takut ya. Udah bismillah lah, kencangin sekalian. Pas gue agak kencang, gue nggak tahu itu pas udah masuk tengah-tengah alas Roban atau apa ya. Sempet kabut lah, gerimis kabut kan. Gue berhenti gue pakai jas hujan. Gue jalan lagi, gue pelan. Gue ngeliat kayak ada perkampungan ramai. Ada perkampungan? Iya di pandangan gue ya, kayak ada jalan masuk ke kampung, situ ada perkampungan lah. Ada ya beberapa rumah doang. Gue mikir gue mutusin, gue takut nih kondisi hujan, kabut, gue nggak tahu jalur, handphone gue masukin kantong, karena kan gue nggak bisa masang di phone holder kan. Masuk kampung situ aja lah, gue numpang istirahat di musola atau masjid gitu kan, gue niat gue begitu. Gue belok lah. Suasananya ya pas gue belok pertama gelap, tapi nggak, agak berapa meter terang tuh, terang. Tapi gue ngerasa tuh kampung kok sunyi gitu, kayak nggak kampung pada umumnya. Aku mikir kan udah jam di atas jam 12 ya pada tidur kali. Masuklah ke situ bang, masuk ke situ, ketemu sama kayak bapak-bapak lah. Mungkin gue mikir dia mau ke pasar gitu. Gue nanya, Pak, di sini ada musola atau masjid? Loh, emang kenapa dek? Saya mau numpang.
istirahat, saya kemalaman di jalan. Oh ada, di dalam aja, masuk aja. Nanti begitu jalan tengah kampung, ada belok kanan, nanti musolanya belok sebelah kiri. Ngomong aja sama marbotnya, sama yang jaga, dia bilang. Oh iya Pak, masuklah ke kampung. Bener aja kayak di kampungnya suasananya sepi banget Bang. Ya gue mikir karena gue nggak tahu perkampungan daerah situ ya, mungkin emang udah sepi kayak kampung pada umumnya. Gue masuklah ke musolanya tuh, nggak begitu gede lah musolanya. Di pandangan gue ya musola lah, musola pada umumnya nih, ya kan. Tapi lampunya agak redup, lampu kuning. Nambah lah gue feeling gue, masa sih ini bukan musola yang gaib lah, gue pikir masa musola ada yang bukan. Gitu. Temulah ada bapak-bapak baru mau tutup gerbang. Mau kemana gue pikir, Pak, Bapak yang jaga musolanya? Iya, saya boleh numpang nggak Pak? Tuh emang Ade mau kemana? Orang sini? Bukan Pak, saya kemalaman di jalan. Saya di jalan di hutan tadi. Oh, alas roban gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti Bapak temenin. Tapi ikut Bapak dulu pulang ke rumah nih. Bapak mau ngambil sarung dulu. Oh, ya udah Pak, motor masukin aja ke dalam. Masukin dalam lah. Tas aman nggak Pak? Aman. Gue ngikutlah ke rumah si Bapak ini. Gue ngikut. Feeling gue nggak enak. Karena gue ngikutin bapaknya. Udah. Kayak gue ngikutin orang yang gue dibawa gitu. Ngikutin aja. Dia nggak ada ngomong apa-apa. Nggak ada nanya-nanya lagi. Cuma pada saat itu. Singkatnya sampai di tempat rumah si Bapak. Rumahnya ya rumah-rumah kampung zaman dulu lah. Yang agak kuno. Gue pikir jadi kangen rumah mbah gue. Gue bilang gitu kan. Pak, ini tempat Bapak. Bapak sendiri. Nggak dijawab sama si Bapak. Nggak dijawab tuh sama si Bapak ini. Ayo deh, tahu-tahu langsung begitu. Musola lagi. Musola lah. Gue sholat dulu. Gue ingat gue belum sholat isya kan waktu itu. Gue sholat dulu. Pak, saya tidur di luar aja. Oh ya nggak apa-apa deh. Setelahnya disuruh masuk tuh di dalam. Dalam aja. Biar nanti enak tuh nggak hujanan. Nggak apa-apa Pak, saya di luar aja. Feeling gue nggak enak tuh kalau gue di dalam. Karena kan tempat ibadah masa gue tidur. Tiba-tiba gue di situ lah. Karena udah kebangetan capek kehujanan. Gue juga takut motor gue hilang di situ kan. Gue tidur nggak jauh. Ada di teras sedikit lah. Gue duduk di situ, gue tidur. Aman aja kondisi kayak malam itu tuh kayak aman aja. Tapi sekitar menjelang jam, gue inget waktu itu 3:30 menjelang subuh. Gue kebangun. Tiba-tiba pas gue kebangun, si Bapak itu nggak ada. Bilang mau nemenin gue. Nggak ada tuh. Terus gue ngeliat suasana masjid, musola tuh di dalamnya gelap Bang. Tadinya terang. Ya gue duduk lah. Gue juga takut. Gue nggak tahu nih kampung siapa. Takutnya gue dituduh yang enggak. Ya udahlah, gue duduk aja. Terus gue mikir, kok nih kampung sepi banget ya. Udah 3:30. Kok nggak ada orang yang ke pasar kah, ke sawah kah? Terus kayak kabutnya tuh tebel banget. Gerimis tapi gerimis kabut lah. Gue merinding tuh di situ Bang. Apa gue jalan aja ya? Ntar lah. Subuh lah. Kok nggak ada azan subuh? Nggak ada azan subuh tuh. Udah gini ya udah. Karena gue mikir harusnya udah subuh nih. Gue sholat aja lah. Sholat, gue mau nyari si Bapak itu. Gue ke rumahnya. Di pandangan gue udah matahari udah keluar nih. Gue ke rumahnya lah mau bilang terima kasih. Pas gue samperin di rumah itu rumah kosong Bang ternyata. Rumah kosong? Kosong. Gue nanya ada orang lewat mau kemana. Tapi nanyanya itu kayak mau kemana Dek? Ini rumahnya yang jaga musola bukan? Ini rumahnya udah kosong. Udah sekitar 3 bulan kosong. Gitu. Yang jaga musola juga udah nggak ada. Panik lah gue. Udah nggak ada? Nggak ada yang jaga musola itu ternyata. Oke. Gue panik dong. Gue pikir, emang ada dari mana di musola? Saya numpang nginep Pak. Oh ya udah, gitu kan. Nggak apa-apa Dek. Dia jawab gitu terus dia jalan. Nggak pamit nggak apa. Gue pikir nih orang kampung sini kok aneh-aneh gini. Gue nggak mau suzon lah di kampung gitu. Singkatnya gue keluar tuh. Gue di motor gue mau jalan. Pas gue mau jalan yang gue ingat gue lewat gue masuk nggak ketemu tuh jalan Bang. Ya keluar dari musola harusnya lo ke kanan, nggak jauh belok kiri kan? Itu nggak ada tuh sawah, jalan sawah kecil gitu. Terus gue nanya lagi lah sama orang situ, ketemu perempuan tuh, ibu-ibu. Ya gue pikir mau ke pasar atau ke sawah. Bu, ini jalan mau ke Alas Roban kemana ya? Loh,
emang Ade lewat mana tadinya? Di situ. Oh, jalannya jauh, Ade lurus aja. Udah, gue ngikutin dong karena gue nggak tahu, gue ngikutin lagi. Sempat lewat hutan bambu tuh bang, lewat jarang. Gue terusin, gue lihat handphone, sinyal nggak ada. Oh, gue nggak bisa buka map nih. Iya. Aduh, baterai gue juga tiris, gue lupa ngecas. Akhirnya singkat, gue balik lagi tuh. Balik lagi ke arah musola. Begitu gue balik, harus logika pagi, rame ya. Rame dan ini segala macamnya. Nggak ada. Kayak warga sepi, kayak kampung kosong. Oke. Kayak kampung kosong tuh. Gue bingung, gue muterin kampung aja tuh. Gue cari nih orang, ada warung. Warung itu pun kayak warung makan ya. Gue pikir gue makan dulu lah. Gue tanya yang punya warung, dia mau kemana? Tapi nadanya tuh pelan, dia ngomongnya pelan. Saya mau nyari jalan ke Alas Roban. Saya mau naik gunung ke Merbabu. Oh, udah di sini aja dulu deh. Nanti juga tahu jalannya mau kemana. Maksudnya gimana bu? Nggak apa-apa udah di sini dulu. Ntar sore baru keluar. Gue pikir gitu, istirahat aja dulu. Kalau bingung di warung aja dulu. Ya gue pesan kopi lah di situ sama pesan Indomie lah, gue makan nih gitu. Gue tunggu, gue mikir lagi sambil gue nunggu ada sinyal kayak gue numpang ngecas. Gue dibawa lah sama ibunya di dalam. Udah tuh cuma ditanya itu doang, kayak gue nggak ada warung, nggak ada orang lagi ke warung. Sepi tuh. Sepi, itu kondisi di pandangan gue tuh siang. Oke. Tapi waktu nggak terasa tuh gue di warung, kayak gue ngasih di warung baru sejam 2 jam. Tahu-tahu udah, gue ngeliat jam kok udah mau 5:30 sore nih. Gue juga bingung mau ngabarin temen gue, nggak bisa, sinyal nggak ada. Gue mau lihat map, gue mau keluar dari kampung ini nggak ada. Iya. Nggak bisa nih gue. Gue nanya sama ibu, bu, saya numpang di sini deh. Kan ibu bilang di sini aja, jangan muter-muter. Ntar Ade malah nggak bisa keluar. Gue digituin. Gue masih nggak paham tuh omongannya kayak apa sih. Gue cuma mau nyari cara gue keluar. Gue mau naik gunung nih karena cuti gue terbatas. Singkatnya, malam gue dibikinin kopi lagi. Ada kayak balai-balean lah di samping warung. Gue di situ lah. Bu, gue bilang, bu saya numpang tidur di sini aja. Iya dek. Ibu juga rumahnya di sebelah, nggak jauh. Nah, kalau ibu tutup ya dek di situ aja. Tidurlah. Gue sempat mau tidur, tapi gue kepikiran bang. Oh, di kampung aneh. Pas sekitar gue ngeliat di jam gue, di jam HP itu, habis gue selesai dicabut kan, dikasih ke gue HP, gue lihat di HP sekitar jam 8. Layaknya kampung jam 8 sepi lah pada umumnya. Tapi kondisi jam 8 itu sepinya, kalau gue bilang kayak tadi gue bilang singup, kayak lembab terus hawanya dingin kayak gue pas masuk Alas Roban pertama. Oke. Si ibu itu juga udah nggak keluar lagi, warung udah ditutup. Gue cuma dibikinin teh, nih dek sama dikasih gorengan, udah ini gratis. Ibu masuk dulu ya, udah nggak keluar lagi tuh. Nggak ada suara anak kecil main atau keluar orang lewat, nggak ada udah. Padahal tuh warung pinggir jalan. Gue berusaha tidur, gue berharap besok pagi gue nemu jalan keluar lah. Sekitar jam 9 ada tuh yang datang lagi, 9 malam. Gue tidur, gue ngerasa lama, ternyata baru jam 9, baru sejam. Ada orang datang kayak kakek-kakek. Dia kayak pakai baju koko putih gitu. Sama kayak gue ngeliatnya sih kayak sarung ya. Gitu kan. Karena kondisi malam penerangan juga kurang di situ, di Lampung situ. Nyamperin gue. Dek, dari mana? Gue pikir ketua desa lah, petinggi desa atau ketua adat di situ lah. Oh iya pak, maaf saya numpang tidur lagi di sini. Saya mau naik gunung pak ke Merbabu. Tapi saya melipir karena saya kemalaman di jalan. Tapi saya nggak tahu nih mau jalan ke Alas Roban mana. Oh, diem tuh agak lama. Gue ngeliatin serem juga nih, gue ngerasa. Si kakek itu bilang, inget banget gue omongannya gini. Adek nggak akan bisa keluar kalau nyari sendiri. Panik tuh gue. Maksudnya mbah, gue manggil mbah. Iya, kalau adek mau keluar, dengerin omongan saya ya. Apa tuh mbah? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Gue bilang gitu. Dia nyebutin syaratnya, tunggu semalam lagi. Tapi adek harus dalam pengawasan saya. Saya yang jagain. Maksudnya apa mbah? Kalau nggak nurut silahkan. Kalau nggak mau, kalau bisa keluar dari sini dengan sendiri silahkan.
Tapi saya Mbah jamin, Ade nggak akan bisa keluar kalau nggak mengikuti syarat saya. Gue kepikiran jelek gue, wah gue masuk kampung gaib nih, gue mikir. Feeling gue begitu ngarah ke situ, karena kan cerita-cerita banyak yang kayak gitu di Alas Roban ya. Gue berusaha berpikir positif, gue tetap istighfar. Dari awal kejadian gue berangkat, apa sih yang salah? Sambil gue tetap jikir dalam hati kan. Gue izin orang tua udah. Gitu kan. Izin cewek gue udah ngizinin, udah dapet restu semua. Gue nggak aneh-aneh juga kok di jalan. Gue bantuin orang. Tapi kenapa gue begini? Apa yang salah? Apa karena gue nggak dengerin omongan orang, suruh berhenti dulu gitu kan? Ya udahlah, gue coba tidur tuh sekitar jam 1. Tapi bedanya malam itu terasa lama. Kayak ngelewat jam 1 tuh lama banget. Gue udah bisa tidur, kayak ngerasa lama. Tapi kok kayak baru 1:05, terus 1:07. Lama banget. Gue kebangun lagi. Si kakek-kakek itu datang lagi tuh sekitar jam 1:15 datang. Gimana? Ade mau dengerin omongan saya? Iya deh Mbah, yang penting saya bisa keluar. Ya udah, tunggu semalam ini ya. Besok nanti saya datengin lagi. Nanti saya kasih tahu. Tapi saran saya nggak usah dilanjut perjalanannya, langsung pulang. Dia ngomongnya begitu, gue nggak tahu maksudnya. Gue jawab iya aja sih, iya aja. Tapi di pikiran gue yang namanya gue udah janji kan gak enak. Iya, gue bilang iya Mbak. Oke, pergi lagi tuh dia. Pergi dari warung itu kan jalan masih kelihatan. Baju putih lah, nggak mungkin nggak kelihatan malam gue pikir. Gue sempat meleng dikit, gue naruh tas buat gue bantalan tidur, gue lihat lagi nggak ada 5 menit. Nggak ada tuh si kakek-kakek itu. Hilang, sepi udah senyap. Lampu jalan juga nggak ada satu, tapi kayak redup gitu kan kuning. Iya. Itu juga bikinan warga, bukan lampu yang dari pemerintah. Nggak ada, udah jalan dia nggak ada. Cepet gitu sih ya. Padahal gue lihat dia pas datang tuh jalannya pelan. Udah agak tua, sekitar dia di atas 50-an, 60-an gitu. Hilang. Ya udah aku tidur, gue ngambil SB gue keluarin, gue selimutan, gue tidur. Berharap subuh dia datang nih, menyuruh gue sholat gitu kan. Alarm gue bunyi subuh sekitar jam 4:30. Ya udah gue bangun, gue nunggu dia, nggak datang nih sampai jam 5. Ya udah gue ke musola dulu. Naik motor, gue inget jalan masih jalan ke musola tuh. Gue sholat, gue balik lagi ke warung. Tapi gue balik ke warung, si kakek-kakek itu ada. Nih, ada nungguin gue. Kamu dari mana? Nggak dengerin omongan saya. Kan saya suruh tunggu. Saya sholat Mbah. Gitu kan. Oh ya udah. Udah selesai. Ayo ikutin Mbah. Saya kasih tahu jalannya. Gue ngikutin tuh. Gue ikutin dia pelan-pelan. Dia naik motor, dia jalan. Gue ikutin pelan. Sebelahnya gitu gue ikutin, terus di belakang. Berhenti di persimpangan. Ya, habis ngelewatin sawah, persimpangan gitu, perempatan lah, ada lurus. Pokoknya kamu dari sini ambil ke kiri, lurus aja. Kalau ada jalan belok kanan sama kiri, kamu selalu ambil kiri. Ambil kiri. Oh iya Mbah. Ingat, sampai kamu harus jangan lanjut, kamu pulang, syaratnya itu. Kalau enggak, akan ada masalah buat kamu. Iyalah, gue pikir yang penting gue keluar dulu, gue lanjut gitu kan, karena mungkin pikiran gue udah terang nih. Gue ngerasa ya udah gue jalan belok kiri, gue ngikutin, lewatin sawah, kebun-kebun gitu. Gue mikir ya udah pagi lah, ya udahlah gue tetap lanjut gitu kan. Gue juga nggak ada salah apa-apa. Gue berusaha nggak dengerin si kakek-kakek itu karena gue udah janji. Ternyata keluarnya itu tahu-tahu gue ada di nggak jauh kayak dari kebun sebelum yang warung gue terakhir. Oke. Gue berhenti, balik lagi ke situ, mundur lagi gue. Berhentilah gue di warung itu lagi, yang gue bilang loh, ada nggak jadi berangkat sama si ibu itu yang warung sebelum Alas Roban gue ketemu. Oh, tadi mampir dulu alasannya. Gue bilang ke tempat teman gue terbalik. Oh ya udah, kan udah terang, lanjut aja deh. Iya Bu, gue sempat duduk dulu, sempat beli kopi, makan Indomie sama beli roti buat di jalan. Terus HP gue kan gak ada sinyal tuh, ingat yang sebelumnya tuh. Gue lihat
Masuk tuh, tapi baterai gue tiris. Tinggal 10% apa. Bu, numpang ngecas ya, saya bayar nggak apa-apa. Oh ya udah. Itu kan nih ibu keluarin kabel aja biar kamu bisa ngeliat. Temen gue WA masuk banyak tuh. Nggak cuma dari temen gue. Nyokap gue, kakak gue, teman-teman kantor gue, bos gue. Miss call banyak masuk tuh, udah grup kemana aja, gue pikir gitu segala macam. Gue lihat teman gue balas teman gue dulu nih, sorry, tadi nggak ada sinyal, HP gue mati, gue bilang gitu alasannya. Lu kemana? Gue tungguin udah lama banget tuh nggak ada kabar, gue panik lu kenapa-napa gitu kan. Gue buka lah grup kantor, gue di-tag-in tuh, lu kemana, lu nggak ada izin segala macam. Akhirnya gue bilang ya maaf bos, gue izin nambah ya bos, gue cuti gini-gini, ada urusan, gue sakit, orang nenek gue di kampung sakit, jadi harusan gue pulang. Gue alasan lah gue ngeles. Gue belum ngeh di situ gue udah berapa lama keluar. Izin nggak masuk, tadinya gue cuma cuti 5 hari. Iya. Ternyata begitu gue mau jalan, gue telepon teman gue, jadi ya kita berangkat ya. Teman gue marah, lu kemana? Lu tahu nggak lu nggak ada kabar udah berapa lama? Gue bilang, emang berapa lama? Paling gue baru 2-3 hari. Gue bilang, ntar gue ceritain deh begitu gue ketemu. Lu tuh udah hampir 2 minggu kagak ada kabar. Hampir 2 minggu? Hampir 2 minggu. Lah, lu jangan ngibul lu. Gue lihat di grup, adalah HRD gue ngechat, namanya Mas Reja tuh, dia bilang, inget namanya. Mas Bima nggak ada kabar kemana? Ambil cutinya kan kemarin cuma 5 hari. Kok selama ini nggak ada? Kemana? Ditanyain sama si bos nih. Gue bilang, maaf Mas Reza, udah berapa lama ya saya nggak masuk? Mas udah hampir 14 hari, sekitar 13 hari Mas nggak masuk. Kalau hari ini nggak masuk juga Mas 14 hari. Panik nih gue ngeliat kalender di handphone. Bener bang, hampir 2 minggu gue gak masuk. Dari gue cuti pertama sampai gue gak ada kabar itu sekitar 2 minggu. Gue di bayangan gue tuh cuman 3 hari lah. Orang gue nginep di kampung itu 2 malam. Iya. Keluar, ya udah. Ternyata selama itu gue bilang, ya gue alasan lah kayak ada ya nenek gue sakit. Jadi gara-gara habis sakit gue langsung keluarga pulang. Maaf gak bisa ngabarin nambah cuti ya. Nanti kalau bisa gue remote dah. Ntar gue cari klien, ntar gue ngomong dari sana. Gue bilang gue teleponin. Ya udah mas, ngomong sama bos. Gue ngomong sama bos. Sempet dimaki-maki gue masih di warung. Ya pak, maaf pak, nenek saya meninggal. Udah gara-gara sakit, jadi saya harus pulang. Ngomong, kamu jangan sampai 2 minggu gini gak ada kabar. Hampir aja kamu saya pecat. Dia bilang, wah. Rame tuh si ibu itu nanya di warung. Loh kenapa dek? Enggak bu, biasa bos nak marah-marah. Oh gimana kemarin naik gunungnya? Katanya kan Ade mau ke Merbabu. Oh ini baru mau ke sana loh. Emang Ade belum sampai? Oh mampir dulu tadi bu di tempat temen. Gue nggak mau cerita lah sama si ibu tuh, gue takut. Gue nggak mau cerita, gue takut dia mikir yang enggak lah. Gue mikir ya udahlah cukup gue nanti sama teman gue cerita. Gue telepon teman gue. Oke gue jalan ke tempat tuh sekarang. Ntar gue ceritain. Lu kenapa? Lu kenapa Bim? Lu di mana posisi sekarang? Gue mau masuk Alas Roban. Nah pada saat itu kan lu sempet ditahan tuh Bim sama sepuh. Ya kakek itu kan. Ya. Untuk tidak melanjutkan perjalanan. Kenapa lu masih boleh tetap lanjut? Gue mau ketemu temen kan udah janji kan. Satu hal itu. Yang kedua, gue pikir udahlah udah pagi juga. Karena gue percaya nggak percaya ya. Awalnya pada saat itu ya udah gue tetap lanjut aja. Tapi di jalan gue ingat gue disuruh pulang sama kakek itu. Nggak mungkin lah dia tahu gue mikir gitu. Gue mau cerita ke temen gue. Kalaupun nggak jadi naik gunung, ya udahlah gue ke Semarang aja lah, ketemu dulu. Lewat lah Alas Roban, udah terang, rame kan, aman gue. Tapi pas inget tempat yang gue ngerasa gue mau belok ke arah kampung itu, ada omongan nih bang, lewat di kuping gitu kan. Biarpun gue pakai helm sempat ada omongan di kuping gitu kan. Muleh le. Diomongin gitu di kuping gue. Sempat merinding nih. Gue bilang gitu, apa sih? Suara laki berat gitu. Gue mikir di bayangan gue kakek-kakek itu. Gue sempat berhenti, gue nengok kanan kiri, ya cuman truk, motor, mobil biasa. Jalan lagi, gue nemu warung. Kayak warung makan gitu. Gue berhenti lah di depan warung, disamperin sama supir truk.
Mau kemana Le? Semarang Pak. Bilang gitu, tempat teman sekalian mau naik gunung. Oh ya wes, hati-hati. Jalan lah gue benerin tas, gue taruh di depan. Tadi kan gue gendong tuh Eril gue taruh di depan lah biar enak gitu. Pas gue nggak lama jalan, agak jauh, di sebelah kiri gue ngeliat tuh kakek-kakek di tengah hutan Bang. Diam gitu ngeliatin gue. Samar gue cuma ngeliat sekilas. Kayak kakek-kakek itu, gue mikir gitu kan. Oke. Udah gue tetap jalan tuh. Keluarlah arah Seroban. Begitu keluar perbatasan kayak udah mulai kampung rame lah gitu kan, gue ngerasa ada omongan gitu lagi. Mulai Le. Udah omongin lagi. Nah kali itu gue bener merinding. Gue berhenti dadakan kan karena gue kaget. Tiba itu lebih kencang suaranya. Kayak ngerasa dia di belakang gue yang ngomong, gue bonceng. Gue hampir ditabrak mobil. Terus gue teriakin, dikatain, berhenti jangan sembarangan gitu kan, pakai bahasa Jawa lah ya. Gue minggir. Ya Pak, maaf Pak. Udah gitu. Ya udahlah, gue bismillah dalam hati. Ya Allah, niat saya baik. Semoga lindungi perjalanan. Gue bilang gitu. Gue dan awalnya udah nggak mau niat naik lah, karena gue takut hal-hal yang enggak. Singkatnya gue jalan, sampailah rumah temen gue. Niat gue kan memang mau naik Merbabu lewat jalur Selo tuh. Ke tempat temen gue ceritalah ke dia, gue begini, gue masuk kampung gitu. Gila lo ya, kan gue bilang, lu jangan belok-belok, terus aja. Ya gue pikir udah kemalaman, pas hujan juga, gue dingin, gue lapar, gak ada warung yang buka, gue bilang. Belok lah gue. Wah, fiksi. Lu masuk lu. Ketemu siapa lu di situ? Ditanya lah. Gue ceritain, kakek-kakek. Serius lu katanya. Muka dia berubah, muka dia kayak, serius lu ketemu kakek-kakek? Dia omongin apa? Gue disuruh pulang. Terus lu tetap kesini? Iya. Udah deh, dia diem sekitar setengah jam, gak ada ngomong. Udah lu istirahat dulu deh. Dia keluar lagi. Gimana nih jadinya, kita mau tetap naik apa enggak? Ya naik lah, gue udah di sini. Lu yakin? Kita tetap naik. Naik lah. Kalau ya camp semalam terus gue langsung pulang lah. Kalau misalkan gue nggak bawa motor ya bentar gue paketin aja lah gitu kan. Gue naik kereta atau bis lah nantinya kalau gue capek. Oke. Gue tetap istirahat sebentar sejam. Naiklah rumah dia tuh dari base camp Selo nggak begitu jauh. Jadi sekitar 30 menit nyampe base camp Selo lah. Tetap naik motor gue di situ. Gue pakai motor dia. Boncengan sama dia tuh. Lewat ke base camp. Bayar lah si Maxi. Bla bla bla, istirahat. Packing ulang kayak naik pada umumnya. Gue ketemu satu orang di situ. Cowok tuh. Cowok. Namanya kalau nggak salah waktu itu si Andi. Tuh ingat banget. Gue ini si Bayu. Ketemu Andi. Dia sendiri nih. Nanya, bang dari mana? Saya dari Jakarta. Oh sama dong katanya. Dari Jakarta juga. Abang naik sendiri? Iya. Gitu kan. Boleh gabung bang? Dia nanya. Boleh, gabung aja. Biar rame daripada sendiri bingung kan. Gituin. Gue bilang sama temen gue. Nih temen ada orang mau gabung. Gue bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Biar rame juga. Tapi kalau emang itu nggak usah buka 2 tenda. Gitu kan. Naiklah. Awal gue lihat ya dia mendaki pada umumnya lah, normal, nggak yang aneh-aneh lah. Singkatnya, cuma masih kelar, gue naik bareng lah. Naik bareng, jalan. Pas agak lama, gue mulai tahu dia tipikal orang yang seperti apa. Sekitar ya masuk-masuk hutan kan awal kalau sebelum pos 1 tuh. Dia ngomong kayak, bang lu percaya nggak sih sama yang kayak gitu-gituan? Kondisi udah kita naik nih. Gue pikir, ya percaya nggak percaya, udahlah ngomongin ntar aja. Gila lu kita mau naik ngomongin kayak gituan, gue gituin. Teman gue diem aja. Gue sih nggak percaya bang kayak gitu-gituan. Gue banyak naik gunung yang kayak serem. Waktu kemarin gue ke Salak buktiin kalau nggak ada apa-apa, kan nggak boleh ngomong mana salah, kayak gue ngomong aman-aman aja. Dia bilang, wah gue naik sama orang yang salah nih. Gue udah panik nih, gue takut di situ entah ada sajen orang situ atau ada apa, ditendang, diacak-acak gitu kan, gue takut lah. Ya udah nggak boleh ngomong gitu bang, beda gunung beda, jangan diomongin. Naiklah, pas di mana, gue ketemu ada kakek-kakek yang lagi
nyari rumput kan, masih awal, masih bawah, masih ada tuh temu warga. Gue bilang, Pak, gue nyapa, emang kalau gue naik gunung gue selalu nyapa. Oh iya, hati-hati ya dek. Iya Pak, teman gue yang si rombongan ngikut gue ini, bukan gue masih Bayu ya. Ini dia ngomong, Pak, nggak takut ya Pak di sini, nggak serem kan ya Pak? Oke. Asal jeplak lah kalau Iya, gue iya, bilang. iya. Hati-hati aja pokoknya, si bapak itu ngomong gitu. Ya udah gue jalan. Di jalan dia masih ngomong ngoceh ngalor ngidul. Kayak pantangan nggak boleh nih. Gue sengaja bang kayak ngelawan pantangan. Gue pengen tahu aja, ngebuktiin kalau itu tuh salah. Oke. Ya, gue panik lah gue bilang. Ya kalau lu mau kayak gitu lu sendiri aja deh bang, jangan gabung sama gue masih Bayu. Gue ngeri. Gue bilang kalau udah niat gabung gini lu ngomong yang aneh-aneh, sikap yang aneh-aneh. Kena ke gua nih nggak apa-apa. Aman bang, aman sama gua. Dia bilang gitu. Kalau gue bilang agak-agak frontal gitu ngomongannya, Si sikapnya si ini kayak nggak percayaan nih. Iya, iya. Gue tipikal orang yang biarpun gue nggak percaya lah sama hal kayak gituan. Karena gue tahu ini gunung. Di kata guru ngaji gue juga tempatnya gitu kan gunung, laut, itu tempat mereka kan, tempat jin-jin gitu. Kita harus sopan lah sama mereka. Terus jalan, kayak ya gue nggak tahu itu bentuk entah sesajen, entah atau persembahan apa sama warga ada. Setelah lewat pos 1, ada lah kayak ada bunga gitu, mungkin warga atau ada pernah kejadian di situ yang teman meninggal atau apa, mungkin dikasih sajen kan. Oke. Ah apaan kayak gini? Diacak-acak gue sama dia. Sama si Andi? Diacak-acak ini nggak pernah, diambil dibuang. Antri. Dibuang gitu aja. Ih gue aja nggak berani lu, gue bilang, lu gila lu ya, gue gituin kan. Teman gue ngomong si Bayu ini nyamperin gue, Mas Bim, kita jalan duluan aja, jangan bareng dia. Feeling gue nggak enak nih sama dia, apalagi lu habis ngalamin kejadian kayak gitu. Iya nih Bay, gue jalan duluan lah. Dia masih di situ kayak ngomong ngedumelin apa-apaan, ada orang lain pendaki naik nih. Sama ngomongannya, bang lu percaya kayak gini-ginian? Ini mah nggak ada apa-apanya nih. Tuh kan, nggak mungkin ngaruh. Iya. Yang udah mati ya udah mati aja. Boleh sempat ngomong gitu, gue bilang astagfirullahaladzim. Gue jalan, gue tinggalin tuh. Lu tinggal tuh Sandi tuh? Gue tinggal, gue masih baik, gue tinggal. Gue memang rencana ngecamp di atas pos 2 sebelum Sabana 1 kan. Ngecamp di situ, katanya tempat favorit teman gue kalau ngecamp tuh pemandangan cakep. Ngecamp di situ. Pada saat gue sampai, gue nggak langsung buka tenda kan. Gue buka tenda, nongol tuh si Andi. Gila lu ninggal gue. Ayolah, di sini. Bagus juga. Depannya Merapi lagi. Gue pengen tahu katanya Merapi serem, nyampe sini gak nih setannya? Ngomong gitu. Gue bilang, anjing, gue udah buka tenda nih. Udah barang udah gue masukin. Masa gue mau pindah, gotong-gotong kan? Udahlah, bismillah aja. Di dalam tenda teman gue si Bayu ngomong, jangan kasih dia satu tenda sama kita, Bim. Gue gak mau. Gitu kan. Iya. Gue pengennya sih gitu. Kita lihat dia buka tenda apa enggak. Gue suruh buka tenda lah. Suruh buka tenda di samping gue. Dia buka tenda. Dia bawa tenda kecil. Dia cerita gak gue dengerin lah. Karena gue udah gak mau nganggep dia bukan rombongan gue nih. Gue takut gitu bang. Ngomongan kayak gitu-gituan. Katanya sore lah. Menjelang malam habis kita masak. Kita makan. Kita ngopi. Pas malam. Gue mau masuk tenda. Temen gue masih di depan kan. Masih ngopi. Gue tidur duluan ya. Capek gue bilang. Gue di dalam tenda. Baru gue merem. Suara yang nyuruh gue pulang itu kedengeran. Tapi dia gak ngomong. Gak ngomong macam-macam, cuman ngomong bukan nyuruh gue pulang. Gue ngerti bahasa Jawa, tapi gue gak bisa ngomongnya ya. Oke. Dia, kalau gue artiin tuh dia ngomong gini. Kenapa lanjut? Kok gak pulang? Oke. Bangun gue kaget tuh. Gue nengok-nengok lah. Di depan temen gue masih di depan lagi masak air. Lu ngapa Bin? Nggak apa-apa. Keringat dingin tuh gue panik. Gue berusaha tidur lagi. Nggak bisa. Omongan itu kedenger lagi. Bisikan. Kayak dari belakang tenda gue. Ada kayak bayangan. Kayak bayangan orang lewat lah. Oke. Terus dia berhenti ngadep ke arah tenda gue. Tapi dari belakang. Dari belakang dia ngomong. Kan udah saya bilang, nih gue ngomong bahasa Indonesia ya.
udah saya bilang suruh pulang. Kamu saya pantau loh, gitu loh bahasa guanya. Di bayangannya sih mirip kakek-kakek itu. Gue bangun kaget lagi gue. Astagfirullahaladzim. Teman gue panik. Lu kenapa? Gue bilang tahu teriak astagfirullahaladzim. Terus tadi sempet ngigo. Kata temen gue sempet tidur sempet ngigo. Ya, gitu kayak kalau orang dia bilang ketindian Iya, gitu. iya. Ya. Tiba-tiba lu bangun, saya bilang lu kenapa? Gue bilang gitu. Enggak kenapa-napa. Udah lu cerita sekarang, lu ke depan sama gue. Karena gue bikinin kopi sekalian. Gue di situ, gue ngobrol sama dia. Saat gue cerita, kayak ada suara kakak-kakak itu. Wah gila lu Bim. Lu kenapa lanjut? Nah habis ini kita besok turun. Gue gak mau nih terusin lagi muncak. Resikonya di lu. Gue sih insya Allah gak apa-apa. Si Andi nyamperin bang tiba-tiba. Lu kenapa? Bang Bim. Lu kayak lihat setan. Setan kagak ada kali. Omongannya tambah kayak begitu. Cerita gue bilang. Si Bayu bilang iya. Dia cerita sebelum ngalamin kejadian ini. Lu percaya sama kayak gitu-gituan. Kalau ada tuh kakek-kakek gue suruh turun. Ngapain kakek-kakek naik? Omongannya begitu. Gue bilang anjing tambah ngaco nih gue bilang. Lu ngaco lu. Gue ngalamin. Emosi gue di situ bang. Sempet hampir ribut sama dia. Karena gue yang ngalamin, dia nggak ngalamin nih. Iya. Gue yang dibisikin segala macam. Lu percaya kayak gituan? Ya udahlah. Kata dia balik ke tenda tuh. Akhirnya gue sama si Bayu gue ngomong, ya udah sekarang gini. Ini air masih ada. Lu wudhu, lu dalam tenda lu baca. Ini gue taburin garam lah sekeliling. Sama si Bayu itu ditaburin garam. Gue suruh baca dulu, baca Quran lah. Gue buka HP, gue baca sebentar. Sengantuknya gue sampai ngantuk, gue tidur. Gitu kan. Gue tidur, gak lama teman gue masuk nih sebelah gue. Begitu teman gue masuk, gue tidur. Gue udah menyetujui itu, ya udah besok turun aja. Terus kata teman gue, lu besok naik bis. Gue nggak mau ngizin lu naik motor lagi lewat Tengah Seroban. Gue takut lu kenapa-napa. Motor, kalau nggak mau lu paketin mahal, biar gue bawa. Karena besok ada minggu depan gue ada mau ke Jakarta. Nggak apa-apa lu ngomong sama orang tua lu. Orang tua gue nih udah kenal lah sama teman gue ini. Karena pernah pada saat dia main ke Jakarta, nginep di tempat gue. Gue udah kenalin. Ya udahlah gitu aja lu bawa. Gue bilang gue naik bis aja. Oke, tidur tuh. Begitu tidur, nggak lama. Ingat gue sebelum subuh lah. Seingat gue tuh alarm subuh gue bunyi. Ada bayangan kakek-kakek. Orang yang sama kayak kakek-kakek depan tenda gue. Tenda gue digoyangin. Kayak digedor. Gue nggak tahu antara itu ngimpi atau enggak. Digedor. Gue bangun. Di bayangan gue bangun. Kali ini dia ngomong yang sama. Mulai leh. Gue suruh pulang. Gue bilang, iya mbah. Habis ini saya mau turun. Terus dia ngomong lagi. Kalau kamu terusin, ada sesuatu nih yang bakal nimpa kamu. Terus kenapa kamu gak manut, gak nurut gitu, mbah suruh pulang. Kan syaratnya biar kamu keluar, kamu nurut omongan mbah. Iya. Gue buka lah tenda, iya. Gue buka tenda, seingat gue depan gue itu, camp itu agak tempat naik lah gitu kan. Jadi kalau ada turunan lah. Itu si kakek-kakek itu ada di situ bang. Gue buka tenda, gue ngintip dia ada. Posisinya cuman kayak tangan ke belakang gini, diri. Jelas tuh. Karena kan menjelang subuh, baju putih, baju yang sama. Omongannya jauh, tapi kedengeran di kuping gue jelas banget. Mulai yo. Tapi mukanya muka marah. Karena gue nggak dengerin omongan dia gitu kan. Gue nggak tahu lu siapa. Dan kasarnya kalau zaman gue nggak tahu lu siapa, lu nyuruh gue pulang gitu kan. Ya udah. Iya, gue bilang iya. Ternyata teman gue habis ajan subuh tuh kayak bangunin gue. Itu gue kayak ketindihan lagi bang. Dia bilang kayak di versi teman gue nih cerita ke gue teriak-teriak. Iya pulang. Iya pulang. Kayak gue ketakutan. Iya. Akhirnya gue dibangunin, gue kaget. Udah, ayo kita rapi.
sekitar jam setengah 7, bablas gue turun pulang. Kan gue mau pamit lah sama si Andi nih. Nggak etis lah buat gue nggak pamit kan, gue bareng. Gue mau turun duluan. Dengan alasan, gue udah diteleponin bos gue harus balik kalau nggak gue dipecat. Kondisi tenda dia ya masih di depan itu berserakan nesting, bukan dia masak lah. Gue gedor dulu, gue panggilin. Woi, Di, nggak ada sautan nih. Gue buka ya, gue bilang gitu. Gue buka, kagak ada bang. Tas SB, posisi SB itu kayak bekas habis dipakai, terus kayak dibuka buru-buru, taruh udah kayak orang kabur gitu kan. Nggak ada tuh. Gue bilang masih Bayu, wah Andi kagak ada. Naik kali, naik apaan? Tas semuanya masih lengkap di sini. Coba cari Bim. Gue takut nih karena omongan dia sembarangan tuh. Oh, gue carilah. Gue nyari-nyari, gue panggilin. Agak rame dong, karena kan gue teriak-teriak. Gue nanya-nanya tenda, gue nanya orang. Gue nyari sampai sekitaran Sabana 1. Sampai gue naik, sampai Sabana 1, gue turun lagi. Gue nanya ada orang, bang lihat ada orang ciri-ciri begini nggak? Gitu kan. Gue nggak ada fotonya. Gue bilang, bang kenapa? Nggak, itu teman saya. Kagak ada di tenda. Pas saya bangunin nggak ada. Wah, ayo bang kita bantu cari, namanya siapa? Andi bang. Teriak tuh rame-rame nyari. Sekitar sejam kemudian ada yang teriak nih, bang ini temannya bukan. Bukan. Gue samperin. Pokoknya posisi gitu agak turun ke agak jauh lah yang biasa mungkin orang mau BAB atau kecil rumput-rumput. Posisi di situ gue ngeliat posisi dia tuh kayak lagi duduk ngeringkuk. Tiap ngeliat orang tuh takut. Kayak orang trauma gimana sih ngeliat orang kayak kayak gitu loh, takut. Waduh. Lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Lu siapa? Ini gua Bima. Lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Sama Bayu datang ngebuatin. Lu kenapa? Bangun woy, sadar. Gue bilang gitu kayak orang ketakutan. Lu kedinginan, lu hipo. Gue bilang. Enggak. Dia cuman ngos-ngosan kencang. Gue bilang, udah ya balik ke tenda. Gue balikin ke tenda dia. Gue gak apa-apa lah. Tenda gue udah diberesin, gue tenda ke dia. Di dalam tenda lu masuk ke tenda, gue pakein SB. Gue bikinin air hangat. Sama gue bikinin Indomie nih buat dia makan. Gue tanya, lu kenapa? Enggak, semalam gue denger habis lu masuk, gue ngopi sendiri di depan, kata dia. Terus gue ngeliat ada orang naik lewat depan gue, tapi nggak bawa tas gitu, kayak apa? Ya kayak kakek-kakek. Gue tegor lah. Kayak lu mau kemana? Udah tua bukannya dibawa aja, ngapa naik? Kagak bawa, malu kagak kedinginan. Lu ngomong gitu? Iya. Terus dia ngomong sama gue, cuma nengok, mau ke situ. Awas kek, nanti jatuh ke jurang mati loh, kata dia ngomong gitu. Ya, gila lu nggak tahu itu siapa? Enggak, gue nggak ada kepikiran siapa karena gue nggak kepikiran itu makhluk apa. Begitu gue masuk, gue ngantuk, gue tidur lah. Tiba-tiba tuh kayak ada suara berat, kayak suara macan, kayak suara di samping tenda gue. Gue pikir binatang apaan sih, gue keluar, gue ngeliat kayak monyet katanya Bim. Dari posisi yang bawah sebelah sono naik, kayak ngeliatin gue kabur lah. Gue nggak mikir itu makhluk apa ya, gue pikir monyet gede atau harimau lah. Gue kabur lah. Begitu gue kabur, gue diem tuh, gue ketemu cewek papasan sama gue udah panik lah, gue kabur. Tapi di bayangan gue tenda lu udah nggak ada. Jadi kan sebelahan tuh bang. Iya. Dia kabur ke sana kan jurang. Dia kabur ke sini tapi kayaknya tenda gue nggak ada katanya. Iya. Gue pikir lu udah pindah pas malam-malam atau turun lah. Ketemu papasan sama cewek tuh. Ditanya mau kemana bang? Tapi katanya ceweknya mukanya pucet. Enggak, gue dikejar monyet, dia bilang gitu. Oh, gitu doang. Terus balik badan, katanya tuh cewek jalannya kayak cepat banget. Gue bilang kayak terbang. Gue pikir, wah setan nih gitu. Dia baru ngeh kayak gitu, dia langsung takut, diem. Dia ngerasa di dia pingsan. Habis itu dia lupa dah. Pas bangun, ada orang nemuin gue.
ngeliat lu. Ya udah gitu, gue pikir lu setan juga kata dia. Oh. Oke. Lu makannya jangan sembarangan. Ya Bim, gue mau turun aja. Udah yuk turun bareng. Gue tungguin lu dulu nih. Ya Bim, ampun, gue mah kagak ini lagi kata dia. Singkatnya turun ada rapi, turun. Dia kayak orang masih ketakutan. Ketakutan. Terus dia ngelewatin tempat yang ada sajian yang kayak itu yang diacak-acak. Dia tiba-tiba teriak bang di situ. Teriak? Katanya. Ampun, gue bilang. Enggak. Gue bilang, lu kenapa? Posisi dia di tengah. Gue di depan, Bayu Dugong dia di tengah tuh. Kenapa? Kalau itu Bim itu ada cewek yang semalam. Dia nunjuk ke tempat yang sajian itu. Oh. Ya, lu minta maaf Ki sono. Kata gitu kan. Iya maaf. Udah, kita turun. Harus buru-buru dah. Di bawah, lu minta maaf dah tuh sama orang base camp. Lu udah macem-macem kalau ketemu warga segala macam, lu minta maaf lah. Lu makanya jangan kayak gitu. Iya Bim, ya kagak. Tetep pas giran. Udah lewat jauh, lewat pos 1, terus bawah. Masih diomongin yang kagak-kagak. Gua pikir tuh bukan cewek. Kalau cewek beneran lumayan kan, bisa gua ajak ke tenda buat ngangat-ngangatin. Masih ngomong kayak gitu. Gila lu udah tahu kayak gitu malu masih ngomongin kagak-kagak. Tahu dah gua bilang. Singkatnya nyampe lah gua mas gerbang selo tuh. Ngambil KTP gua. Gua mau pulang tuh ke tempat temen gua karena motor kan di tempat temen gua. Ada barang yang mau gua ambil. Mampir dulu ke warung. Gua makan dulu, numpang kamar mandi. Begitu gua keluar, ada suara kakak-kakak itu lagi bisikin gua. Mulai yo. Dalam hati gua, iya mbah, ini mau pulang. Gua ngomong dalam hati, gua minta maaf lah, gua bilang dalam hati. Maaf ya mbah. Kayak gua ngerasa dia masih ngikutin gua tuh. Kayak buat mastiin gua supaya gua pulang. Belok lah gue ke tempat teman gue, istirahat dulu di situ semalam. Istirahat semalam, cerita sama bokapnya nih, sama bapaknya nih. Bapaknya habis dari kebun pulang cerita. Ya biasa gue kenal juga, gue kenal sama bapaknya. Dia bilang kok lama kesini kemarin, dibahas lah. Sampai seminggu gitu, sampai si Bayu nih nanyain mulu, sampai kayak di Alas Roban emang kenapa sih, bahaya kah atau gimana? Kayak takut lah, bapak aja cerita lah, Alas Roban rawan begal, makanya saya udah curiga. Gue cerita dong sama si bapaknya itu, gue cerita singkat. Ya wes leh, gentang mulai. Bahasanya dia gitu. Gue taunya cuma itu doang nih, bahasa Jawa nih. Cepat pulang. Iya pak, ini mau pulang. Nggak boleh mampir. Kalau mampir bahaya buat kamunya. Udah, gue berusaha istirahat, gue tidur bareng teman gue tuh di kamar. Gue masih nggak bisa tidur karena kayak kebayang si kakek-kakek itu kayak masih kok gue masih ngerasa diikutin. Pengen aku kamar mandi. Namanya di kampung kan kamar mandi di dapur agak jauh kan. Gue bilang sama temen gue, "Bay, temenin gue ke kamar mandi yuk. Gue kencing nih gue. Cemen lu. Takut dan tempat gue kagak ada apa-apa." Masuklah gue ke arah kamar mandi, gue keluar. Begitu gue keluar kamar mandi pas mau ke dapur nih. Kencing lah di situ, gue pas mau balik ada gue ngeliat jendela tuh pas pokoknya mau depan kamar teman gue ini ada jendela kamar gua. Ada bayangan tuh kakek-kakek bang. Tapi ya namanya jendela kan kelihatan setengah badan ya. Mukanya nggak kayak yang gue ingat gue ketemu, pucat, kayak masih marah ngeliat gue. Tangannya posisi tangan ke belakang. Mukanya pucat banget terus kayak setan lah gue mikir gitu kan. Gue panik, gue bilang iya mbak gue pulang. Ngeliatin gue tuh muka ngeliatin marah. Merinding kan gue balik ke kamar temen gue bangunin temen gue. Lu jangan tidur, temenin gue dulu. Gue bilang kenapa? Gue mau jujur, ada kakek-kakeknya itu di depan. Dia keluar, mana kagak ada. Nggak ada. Itu posisi jendela ditutup hording. Tapi pas gue liat itu tuh nggak ada hording, kayak nggak ada. Dia langsung jendela kaca, ya ada tuh kakek-kakek itu. Kayak tembus gitu berarti ya? Iya. Gue merinding lah. Lu sono sholat lu. Ambil wudhu. Gue sholat lah. Begitu gue sholat, gue berusaha mau tidur. Tapi pikiran gue kemana-mana bang. Gue mikir gue salah apa. Gue masih
nolak lah, masih nge-denial tuh kalau gue nggak salah. Gue nggak salah nih, gue mau nerusin. Terus akhirnya pas paginya bangun tuh subuh, gue siap-siap mau pulang, dianterin lah ke terminal, mau dianterin terminal sama teman gue. Si bapaknya teman gue ini nyampein ke gue, nah salahmu tuh ada, kenapa nggak pulang? Itu salahmu. Loh, bapak tahu dari mana kalau itu salah saya? Kamu kan udah diceritakan semalam kalau disuruh pulang sama si kakek itu biar bisa keluar dari kampung itu. Iya. Gue diem. Coba andai kamu pulang, nggak ada kejadian-kejadian kayak gini. Kamu tahu bukan cuma kamu dong yang ngerasain. Bapak juga ketemu semalam. Bapaknya ngeliat juga? Katanya di dapur, depan masuk ke dapur. Pas bapaknya itu mau kamar mandi. Iya. Kakek agak tua, baju putih kan, agak pendek. Dia bilang, iya pak. Dia ngomong, kayak berusaha ngomong, tapi bapak nggak tahu dia ngomong apa. Cuman kayak nunjuk ke kamar kamu yang sama si Bayu. Terus bapak mikir, ceritalah sama si ibunya nih. Kata ibunya, ibu yang ngasih tahu salahnya anak Bima itu masih terusin lanjut disuruh pulang. Padahal itu kondisi Nak Bima udah lama kan, ngerasa di situ cuma 3 hari, ternyata hampir 2 minggu. Iya pak, ya udah, kenapa tetap naik? Kenapa tetap ke sini? Bilang aja mau pulang, udah nggak bisa ke sini. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Sebenarnya Nak Bima tuh ada apa sama si kakek ini? Gue tanyalah sama si bapak itu, Pak, kok bapak juga bisa tahu ya, curiga gitu? Ada apa-apa? Sebenarnya salah saya apa sih pak? Gitu kan, saya cuman nyampe alas roban, saya nggak ngapa-ngapain, cuman ya kalau dari bapak ngomong saya nggak ngikutin omongan kakek-kakek itu, dan saya nggak tahu kakek-kakek itu siapa. Sekarang Nak Bima ingat, coba ada nggak dari Mbah, Pak D atau Leknya yang punya pegangan entah dari ibu atau bapak? Pernah nggak disuruh dikasih sesuatu dari Pak D-nya atau Leknya atau siapapun itu, bilang ini dari kakek? Gue inget tuh bang, gue bilang kayaknya ada sih pak, tapi itu udah lama banget. Waktu saya habis kecelakaan di Jakarta, waktu itu gue bilang gue habis kecelakaan di Jakarta, Lek gue di kampung ingat bilang kalau ini suruh ngasih waktu sebelum mbah gue meninggal. Tapi ini memang lupa lah, ya udahlah, ngapain sih emang, kenapa dikasih ke gua? Cuman kasih doang, suruh ngerawatnya gue juga nggak ngerti benda-benda gituan kan. Terus ada, nah Nak Bima dikasih apa? Kayak keris sih, cuma suruh taruh, cuma suruh ngerawat. Saya kan nggak ngerti pak, ngerawat gituan. Saya juga, ibu saya sama orang tua saya juga, ibu saya sama bapak saya juga takut ngerawat gituan. Nanti diminta inilah, minta itu. Akhirnya malah saya yang penting taruh di rumah aja. Nah itu, bisa jadi itu yang si penghuni keris itu, si kakek-kakek itu. Mungkin mau nolongin Nak Bima itu buat keluar dari kampung itu, supaya bisa pulang. Tapi kenapa malah terus? Coba Nak Bima telepon Leknya, tanya. Ya bilang nggak ada apa-apa lah, cuman mau nanya dong, pernah bilang Nak Bima pernah dimimpiin gitu kan. Itu gue ngobrol sambil teman gue siap-siap. Gue telepon lah Lek gue. Sebenarnya itu keris ada isinya apa sih Lek? Tanya gitu kan. Emang kenapa? Ditanya. Lu ngalamin apaan? Gitu. Gue pernah dimimpiin soalnya. Ini kondisi gue lagi habis naik dari Merbabu. Turun, gue nginep di tempat temen gue dimimpiin. Ada kakek-kakek. Gue ngeles, gue gak cerita detail kan. Gue gak cerita gue kenapanya, ketemu ini enggak. Ya itu yang ngisi kerisnya. Itu pegangannya mbahmu dulu. Bilang suruh ngasih kamu buat ngejaga kamu. Serius lu? Iya. Kakek-kakek, kalau kata Lek gue nih, kakek-kakek itu pakai baju putih katanya. Ya kayak baju koko gitu lah, pakai baju putih gitu. Bener. Itu Lek di mimpi gue. Ya udah.
Emang krisnya lu taruh mana? Nggak lu kasihin orang kan? Nggak lu buang? Nggak. Ya udah Le, gue mau jalan. Gue lagi mau main sama temen gue. Matiin gue banyak tanya. Gue ceritalah ke si bapaknya temen gue. Iya pak, itu pegangannya kakek saya dulu dikasih ke saya. Nah kan bener. Bapak curiga semalam pas habis ketemu, dia nunjuk ke arah kamarnya si Bayu sama kamu. Nggak mungkin nih kalau cuman Nak Bima salah gitu doang. Iya. Harusnya kalau memang ada salah, nggak mungkin Nak Bima bisa keluar. Kalau nggak ada yang ngikutin atau dititipin sama si mbahnya. Iya. Coba kalau Nak Bima dengerin pesan si pengikut mbahnya, sama aja kayak sebenarnya udah tahu nih Nak Bima nggak mungkin balik nih sebenarnya dari tuh kampung. Tapi karena udah diamanahin kerisnya itu buat ngejaga Nak Bima, ya akhirnya dikeluarin lah Nak Bima dari kampung itu. Tapi dengan syarat harus pulang. Gitu kan. Karena gue pernah baca juga kalau kita lewat 2 minggu di alam lain ya, kita udah nggak bisa pulang nih sebenarnya bang. Gue pernah baca gitu kan di satu artikel ada. Iya benar. Kan perbedaan jam alam kita dengan alam sana ya. Ya udah tuh. Terus ya udah sekarang dengerin Nak. Pulang ya, nggak usah mampir-mampir lagi. Sampai rumah langsung ngomong sama orang tua, nggak usah cerita, minta maaf aja sama orang tua. Gitu kan. Pasti orang tua khawatir. Iya pak, kalau nggak sekarang telepon dulu orang tua. Udah pak kemarin. Oh ya udah aman, pulang. Nih saya bawain bekal buat di jalan. Motor nanti biar si Bayu yang bawa. Nanti Bayu kan juga mau ke Jakarta nyamperin kakaknya. Kakaknya juga di Jakarta baru datang kerja. Ya udah, iya pak nggak apa-apa titip aja. Ntar kalau orang tua nanya bilang motor dibawa Bayu gitu kan, sama nanti dianterin ke Jakarta. Iya pak. Ya gue tipikal yang nggak percaya sama barang-barang kayak gituan lah. Biarpun dititipin di mana ini gue tetap percaya yang ngelindungin gue ya Allah lah gitu kan. Tapi gue mengambil kesimpulan kalau itu perantaranya gitu kan, ya percaya nggak percaya lah terserah orang mau gimana. Gue mikir perantara dari Allah lewat kakek-kakek itu, karena gue ngerasa kakek itu nggak jahat, cuman marah gara-gara gue nggak nurutin omongan dia. Lu kayak kesannya gue ngelindungin lu supaya lu nggak hilang, nggak kebawa, tapi lu malah ngotot, tetap maksa jalan, gitu bang. Udah gue balik nyampe terminal, gue pamit lah sama teman gue tuh. Baik, gue titip motor gue ya, anterin. Nanti kalau nyampe Jakarta minggu depan kabarin gue, ntar gue jemput. Ntar gue main ke tempat kakak lu, gue jemput, gue ambil sekali ngambil motor. Ya aman, gue juga masih ingat jalan rumah lu, kata dia gitu. Hati-hati lu, selalu istighfar di jalan. Di bis, gue pikir selesai. Gue jalan di bis, pas masuk, pas jalan tuh, gue ngerasa di kursi sebelah gue kan masih kosong tuh, biasa masih ngangkut penumpang. Pas mulai masuk tol, tengah tol itu kursi sebelah gue emang udah ada keisi 2 orang. Depannya itu gue ngerasa itu ada kakek-kakek itu duduk di depan bang. Ya duduk di depan, nengok ke gue setengah sadar ya, gue langsung tidur kan di bis ya. Kaget gue bilang, kok di sini? Tapi mukanya udah agak beda, udah nggak marah. Terus dalam hati gue ngebatin, gue kirim Al-Fatihah buat, gue nggak tahu, gue bilang kirim Al-Fatihah, ya saya pulang. Pas gue lihat lagi, orang lain, normal, bukan si kakek-kakek itu lagi. Sampai rumah gue cerita ke nyokap gue, sempet dimarahin gue. Kenapa kamu nggak maksa jalan sih? Gue digitu-gituin ya. Gue ceritalah, gue bilang kalau udah gak enak, udah janji segala macam. Sampai nyokap gue itu punya nomor telepon teman gue, si Bayu ini, diteleponin. Bimbingan belum nyampe, belum ngasih kabar. Ya paling saling panik lah. Gue bilang ya udah. Ya maaf ya Bu, gue bilang Pak, karena nggak langsung pulang, nggak dengerin. Katanya, alhamdulillah kamu masih pulang. Dia bilang masih bisa selamat sampai rumah. Kalau udah pertanda gitu jangan maksa jalan. Kata dia gitu, dengerin orang tua, kamu nggak bisa dihubungin segala macamnya. 2 minggu loh kamu nggak ada kabar. Dia bilang, iya Bu, enggak. Ya udah, gue panik, gue masih kayak
panikan gue sendiri di rumah tuh kayak gue takut si kakek-kakek itu masih ngikutin. Karena kan bendanya itu yang dititipin ditaruh di rumah. Oh, di rumah lu berarti? Di rumah gue, disimpan Iya, di kamar nyokap gue. Nyokap gue ya percaya nggak percaya lah kayak gitu. Bokap gue juga ya udah diamanin ya disimpan nggak. Gue nggak tahu harus ngerawat kayak kan normalnya mungkin kalau orang-orang dulu ya dimandiin, dikasih minyak. Ya gue nggak, gue geletakin gitu aja karena ya gue mikir percaya sama gitu kan musyrik tuh. Oke. Ya kan. Ya udahlah gue masih panik tuh. Tapi sehari itu sampai di rumah sampai gue besok kerja udah sih bang aman-aman aja alhamdulillah, nggak ada bisikan lagi dari gue ngeliat kakek-kakek itu, nggak ada omongan-omongan lagi. Terus soal si Andi gue juga udah lost kontak karena gue emang nggak pernah minta nomornya dan gue mikir semoga di Jakarta atau gue naik gunung Jawa Barat gue nggak ketemu di bocah lagi, gue nggak mau ketemu nih anak Si Andi ini. karena gue pikir awalnya baik-baik ya dengan orang kalem, ternyata sesompral itu, segila itu omongannya. Gue nggak berani, gue bilang. Wah, anjir. 2 minggu Bim di dalam. Kurang lebih 2 minggu, sekitar 15 hari. Tapi kan lu ngerasa cuma 3 hari ya? Yang lu lalui itu 3 hari ya? Iya, Lebih ya? gue kan nyampe nginep malam, pagi terus malamnya 2 malam, 3 hari 2 malam bang. Malam pertama tidur di masjid. Yang kedua di warung. Iya. Yang kira ketemu si kakek-kakek itu cuma 2 malam. Besoknya udah Keluar ternyata kan? ya dipikirnya gue ketemu warung yang di sebelum masuk Alas Roban tuh. Dipikir si ibu itu masih inget gue, dipikirnya gue udah turun pulang. Udah gitu turun kan. pulang atau mungkin mau naik lagi gitu ya? Atau mau mampir kemana? Gue pikir udah, gue nggak ngeliat itu. Gue nanya dari teman gue HRD gue liat tuh chat sama gue liat kalender. Itu udah hampir 15 hari gue. Start dan berangkat dari rumah ya? Iya, udah totalnya 15 hari ya? 15 hari kurang lebih. Anjir, terakhir ketemu lu gimana tuh Bim? Pada saat nungguin Ya yang itu. lu tuh nggak datang buat nemuin dia? Chat, telepon, lu kemana? Lu nggak macem-macem kan? Lu nggak mati kan? Lu nggak kecelakaan kan? Lu nggak dibegal kan? Begitu gue ketemu pertama omongan dia sama, lu aman kan? Lu nggak dibegal kan? Nggak kenapa? Nggak ketemu apa? Lu cerita lu kenapa? Panik banget. Nyokap lu nelpon gue katanya. Oh. Panik gue juga. Gue nggak tahu nyokap lu dapet nomor gue dari mana. Gue juga nggak kepikiran nanya dapat nomor saya dari mana. Nanti nanya lu ya gue juga panik. Bapak ibu gue juga nanyain lu kenapa? Coba le disusul. Susulin ke Alas Roban. Gue sempat mau nyusul lu sebenarnya. Oh. Tapi gue juga takut. Gue nggak ketemu lu. Gue nggak tahu mau nyusul Alas Roban lu di sebelah mana. Iya. Posisi lu tahu-tahu. Pikiran gue nggak mau nyusulin lu. Ternyata lu ke situ kecelakaan, lu meninggal. Gue nggak mau, makanya gue nggak mau nyusulin. Nah, ngomongin Alas Roban nih Bim. Kalau menurut lu, kampung yang lu sempet tinggal untuk menumpang bermalam di situ ini beneran ada kampung beneran atau memang tidak ada kampung gitu? Sebenarnya kayaknya nggak ada kampung bang. Karena setahu gue di Alas Roban itu nggak ada kampung. Nggak ada kampung. Cuma warung-warung aja. Warung. Kalau sekarang mungkin udah rame ya. Warung. Ada tempatnya buat istirahat, supir truk lah. Oke. Belakangnya kan hutan, ada orang segala macam. Dan nggak ada desa ya ataupun kampung. Nggak ada sebelum sama sesudah. Karena pas gue lewatin yang besoknya tetap berangkat, yang ngeliatnya sesudah. Nah, hari pertama lu di desa itu, apa yang lu rasain, Bim? Singup kalau gue bilang apa ya? Singup itu apa tuh? Kayak hening, lembab, dingin. Terus gue nggak ngeliat banyak warga, kayak kampung pada umumnya. Sampai habis subuh ya namanya warga kampung, ke sawah lah, atau orang tukang sayur. Biasanya itu ya subuh, ada yang azan atau gimana kan itu, paling kan di musola kan? Nggak ada, itu sawahnya gelap. Oh. Ya kabut mulu. Ya karena gue nggak pernah masuk naik motor ke situ kan. Kalau main ke tempat teman gue itu kalau nggak naik kereta naik bis. Iya. Ya gue pikir ya namanya kampung mungkin di sini dingin, lagi hujan, wajar kan. Ya udah gue nggak pikir aneh-aneh. Sampai akhirnya gue balik gue mikir kampung itu nggak ada. Sampai di Jakarta gue masuk kerja, gue sampai akhirnya dapat SP2 tuh. Karena nggak ada kabar kan. Iya. Gue masih penasaran, gue lihat di map, emang gak ada kampung bang. Nggak ada kampung. Di Google Map tuh gue cari gak ada kampung. Memang semua jalan aja. Jalan, hutan kiri hutan. Ada kampung sebelum sama sesudah. Cuma itu aja. Iya. Pas tempat kejadian gue inget titiknya, itu nggak ada, itu hutan. Nah di kampung itu kan lu sempet nemuin ibu-ibu. Iya. Dan juga berbuat musola. Iya. Dari gestur ataupun tatapan wajahnya itu seperti apa, Bim? Sempet ngejelasin nggak? Aneh, buat gue aneh.
datar, supaya nggak kayak tanpa ekspresi. Ngobrol, kalau kita ngelayaknya ngobrol sama orang kayak pengen tahu lu dari mana, terus kok bisa kemalaman, kenapa ya wes gitu, ada ekspresi lah, entah seneng, entah kepo lah gitu. Oke. Datar aja bang. Biasa aja. Berarti. Biasa aja kayak cuma ngobrol ya. Dari mana dek? Oh ya udah ikut bapak dulu yuk, ikut gini. Tapi lu nggak curiga Bim? Ya. Di malam itu diajak bapak-bapak itu. Pertama itu gue belum curiga, belum ngerasa aneh. Pas gue ngerasa anehnya pas pagi yang gue mau nyamperin rumah si marbotnya nih, ternyata itu rumah kosong. Dan ada warga juga yang bilang. Ada warga itu rumah kosong, tapi tetap ekspresinya datar bang. Maksud gue tuh ekspresinya datar, flat. Itu rumah kosong dek. Kayak ngomong seperlunya. Oh, iya mbah, iya pak. Makasih infonya. Diem, jalan. Gak ada omongan lagi. Ibu-ibu yang ngasih tahu jalan gue, belok lurus aja. Sama. Kayak bawa kayak di belakang tuh bawaan gitu kan. Tetap datar ekspresinya. Apa sih di kampung gue bilang. Flat aja. Nah, setelah lu sadar, lu kaget. Ternyata lu hampir 2 minggu di dalam situ. Lu sempet makan ya? Makan dan minum juga? Iya, di warung itu. Iya. Tapi rasa Indominya yang lu makan itu sama gak sih, Bim? Sama kayak... Iya, kayak Indomie pada umumnya, teh, kopi pada umumnya. Cuman hawanya aja kayak gue lagi duduk sendiri di kebun, gak ada orang. Warung tempat itu pun ibu-ibu yang jual pun datar mukanya, ekspresi kayak tanpa ekspresi. Flat aja, nggak seneng, nggak panik, nggak apalah, nggak ada ekspresi lah. Ya, gue makan pada ya kayak rasa Indomie pada umumnya, minum juga kayak teh pada umumnya aja lah, nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya sempet ketemu sama sosok kakek. Ternyata plot twist-nya ini sosok kakek ini memang yang ngejagain lu dari mbah lu. Dari mbah gua. Sebelum tahu kejadian itu semua, Bim, lu menyangka nggak kalau sosok kakek-kakek ini penghuni sana itu? Awalnya sebelum gua dikasih tahu bapaknya teman gua ya, coba ada nggak dari keluarga yang punya pegangan? Iya. Gue mikir kakek-kakek itu memang penghuni kampung situ. Tapi dia versi baiknya, yang suka nolongin orang buat keluar. Tahu misalkan niat gue baik, gue ngeluarin gitu kan. Yang gue tahu kayak gitu kan, ada yang jahat, ada yang baik nih mereka. Si kakek ini yang baiknya, ngeluarin gue. Gue gak kepikiran dari kakek gue gitu doang. Pada saat itu gue pikir mungkin dia mau nyelamatin gue lah nih, yang menolong gue gitu. Iya betul. Bukan dari pegangan mbah lu ini. Bukan, iya. Yang pertama kali lu rasain atau lu lihat sosok kakek-kakek ini, gimana tuh Bim reaksi lu? Pas pertama dia nyamperin, gue ngerasa kaget kan, karena posisi gue tidur tuh. Terus pas dia ngomong, syaratnya harus dengerin syarat, harus semalam dulu, terus harus langsung pulang. Gue ngerasa nggak takut sih bang, kayak ya biasa aja, kayak ketemu manusia, kayak gue ketemu manusia bener nih akhirnya, nggak gue curigain. Ini pertama kali ketemunya berarti? Iya. Oh iya mbah gitu kan. Ya udah, mbah pergi dulu. Nah sebelum itu sempet nanya nggak sama Pak Lelu, sosok kakek-kakek itu siapa gitu? Maksudnya pernah nanya pas apa punya nama kah atau gimana gitu? Oh kalau nama nggak bang. Cuman memang ini salah satu pegangannya mbah gue dulu. Mbah gue udah meninggal. Sebelum meninggal tuh sempat ngomong, nanti ini kasih itu gue masih kecil, nanti kasih ke dia kalau dia ngalamin sesuatu. Nah kan gue sebelum pergi itu beberapa bulan sebelumnya gue kecelakaan tuh bang, hancur, motor gue hancur, gue sempat mental ya, curiga lah nyokap gue fatal lah, patah tulang sampai dicek segala macam nggak ada, dengerlah ke kampung. Akhirnya gue datang ke Jakarta, jengukin gue, ngasih nih, simpan dah. Ini amanah dari mbah, kamu nggak ingat kan, kamu masih kecil. Tuh. Ya itu lu simpen aja. Ya disimpen taruh aja, gue nggak ngerti ngerawat benda-benda kayak gituan kan. Nyokap gue juga nggak mau lah, takut ntar minta tumbal lah atau apa kayak gitu kan. Minta minyak gitu kan di Jakarta susah bang. Iya. Atau enggak satu suruh harus dimandikan atau gimana ya, pasti ada syarat-syarat seperti itu kan, kayak gitu. Ya udah ditaruh aja. Kalau di pikiran nyokap bokap gue, ya udahlah kalau emang misalkan nggak betah di sini, terus paling pergi sendiri. Tapi masih di situ akhirnya sampai sekarang masih ada.
hampir 2 minggu lu di dalam desa itu dan sempet dijegah ya untuk balik, Iya, buat lanjut buat naik. balik pulang ya, disuruh buat pulang Iya. ya. Kenapa lu harus tetap lanjut untuk naik gunung? Gue karena apa ya? Kalau gue pulang mungkin ya gue udah nanggung udah setengah jalan, gue mikir gue udah janji juga sama teman gue, udah sekalian aja lah, paling urusan kerjaan dapat SP gue udah mikir gitu. Gue udah jelasin semuanya pas di warung kan nyokap gue, ya udah hati-hati aja kerjaanmu gimana, udah izin aman diizinin, tetap lanjut. Ya udah gue pikir nggak ada apa-apa lagi. Reaksi pertama si Bayu, lu ceritain apa yang lu alami di Alas Roban itu seperti apa tuh, Bim? Cerita pertama dia cuma diem, Oke. cuma nggak banyak ngomong, cuma ngomong, lu yakin yang lu alamin itu bener? Ngapain sih gue bohong? Kalau gue bohong nggak mungkin gue selama itu, ngapain gue di Alas Roban selama itu 2 minggu camping. Gue masih bercanda. Oke. Dia cuma diem kayak ngalah napas, gitu dong. Masuk ke dalam, keluar ngomong, lu yakin jadi naik? Cuma gitu doang udah bang, kayak tanpa ekspresi, kayak takut kalau mau lanjut ada apa-apa nih, kayak gitu doang. Oke. Lu maksa buat lanjut tapi Udah, ya lanjut lah, gue udah nyampe sini, gila lu. malah ketemu sama ya, partner ketemu pendaki yang aduh kacau sih ini pendaki si Andi nih ya. Gue Tapi sempet gak sih lu nanya-nanya detail Andi itu dari Jakarta kan tadi? Jakarta mananya tuh? kalau nggak salah dia bilang sama Jakarta Selatan, kan gue Selatan nih. Oke. Jakarta Selatan, dan gue nggak mau terlampau jauh tahu lah. Karena dari awal gue udah curiga dari dia ngomong setan, cerita setan dari gunung, gue udah nggak percaya lah sama dia. Udah gue nggak mau nanya detail. Tapi di base camp dia kalem ya? Terlihat. Ketemu pertama ya kalem kayak pada umumnya bang, kayak kita habis packing nanya biasa, bang dari mana Jakarta? Oh sama dong bang, Jakarta mana? Selatan. Udah. Tapi setelah tahu di perjalanan dia begitu sesompral itu dan kayak ngebantah kalau setan itu nggak ada, malah kayak nantang lah gitu kan. Gue udah nggak mau nanya detail. Sempet nanya pertanyaan gak lu, kenapa lu nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu? Gue udah ngelihat dia begitu, gue udah nggak mau banyak nanya. Udah gue diem aja lah. Karena gue udah nganggep dia bukan tim gue. Tim gue cuma sama si Bayu nih aja, udah terserah. Dia ngikutin gue. Dia nganggep gue timnya, tapi dalam hati gue ngebatin dia bukan tim gue. Jadi kalau ada apa-apa ya biar dia aja, jangan ikut-ikut ke gue. Gitu loh. Gue udah nggak mau banyak nanya. Iya, sialnya lu udah buka tenda sih ya. Udah buka tenda, dia datang. Baru datang. Kalau gue nggak buka tenda, gue masih naik lagi terus biar nggak ketemu dia tuh. Dan dia nemuin lagi tenda gue. Gue nggak tahu, bilang, aduh apes lu ketemu. Rezeki kali ya. Apes bukan rezeki sih. Bukan rezeki. Itu. Nah di malam ini kan berarti si Andi ini merasakan kejadian yang mungkin tidak masuk logika ya, atau di luar nalar nih. Dan sempat diceritain di bawah tuh sedikit, dia sempat ketemu kakek-kakek yang ternyata kakek-kakeknya ini yang ada di pegangan lu itu. Iya katanya. Oke. Ya mungkin dia nggak sukanya kakek ini karena dia bilang bahasanya si Andi itu agak. Dia bilang kayak jangan ke sana jurang, ntar jatuh mati lu. Dia bilang gitu. Mungkin agak nggak suka jadi sama dia. Terus penghuni situ juga nggak suka gara-gara dia ngacak-ngacak. Hajian di awal tadi tuh. Jadi ya dia disamperin lah. Nah setelah dibawa lu sempet nanya lebih detail nggak sih kenapa dia itu bisa kayak gitu? Gue sempet nanya sih, nanya nggak detail banget, cuma nanya, lu ngeliat apa sih sebenarnya di atas? Iya. Gue ngeliat gue dikejar monyet, Bim. Kayak gue cerita di tenda, gue dikejar monyet. Terus gue ketemu cewek, gue pikir cakep. Nah dia baru cerita ini di base camp nih. Kalau emang cewek beneran mau gue ajak masuk tenda sekalian. Gue bilang, wah. Udah gue habis itu stop. Gila lu, gue pikirnya udah gue tinggalin. Lu nggak tahu itu cewek siapa, cewek bener apa enggak, sebelum lu lebih dikejar kayak monyet, pikiran lu masih mesum begitu. Iya, masih sempet-sempetnya ya. Sempet-sempetnya kalau emang cewek cakep normal mau gue ajak masuk tenda buat nemenin gue, lumayan kan. Sempet nanya nggak lu detail tentang sosok yang perempuan ini pendaki kah atau gimana tuh? Pas di tenda gue nanya, itu cewek kayak gimana? Ya cewek, Bim, rambutnya panjang, cakep sih, tapi gue nggak ngeliat bajunya karena kan kondisi malam tuh. Ya cakep cewek gue. Makanya gue pikir wah mau gue samperin lah. Habis nyapa gue mau samperin, gue ngeliat mochi yang ngejar gue udah nggak ada, mau gue samperin. Kira mau gue samperin dia kayak jalan tapi cepet banget, langsung naik ke arah Sabana 1, kayak terbang. Baru gue mikir, setan nih jangan-jangan. Masuk lagi dia.
Oh. Lari jatuh yang akhirnya ketemu gua, Iya, iya, ketemu iya. orang tuh. Nah, berarti di lari agak tersangkut mungkin jatuh ya. Iya, Dan dia udah nggak sadarkan diri. di pandang kayak dia langsung gelap, udah tidur sampai ketemu orang yang nemuin kan orang tuh bukan Iya. gua sama si Bayu. Teriak-teriak, ketemu, gua dibangunin. Kaget gue ngeliat itu, gue pikir ya masih ngeliat si cewek itu atau siapa gitu, atau si kakek-kakek atau monyet. Berarti kan posisi dia ini di malam itu tidur tidak mengenakan apa-apa. Tidak membawa SB atau... Sebelumnya di tenda pakai, tapi pas habis dengar suara yang Iya. kayak itu, Nah kan dia sempat pingsan nih. iya, Tadi kan yang lu temuin dia kadang dia pakai jaket atau pakai kaos tuh. cuman kaos sama celana panjang doang, Bang. Kayak celana training gitu. Merbabu dingin loh, Bim. Ya itu dia, gue pikir. Tapi dia nggak ngerasa apa, cuma nginget kejar ketemu si cewek itu, dia berusaha mau lari karena dikejar kayak monyet kan, dia Iya. bilang monyet gede, dia kabur. Papasan sama cewek itu ditanya, giran cewek itu kayak terbang, dia lari lagi terus entah kesandung entah apa, kayak dia ngerasa dia jatuh, udah dia nggak inget apa-apa. Oh, oke. Pakai sendal aja kagak, Bang, nyeker. Oh, nyeker dia. Nyeker cuman kaos segini, nggak pakai jaket. Karena kondisi gue ngeliat di tenda pas gue bangunin, kayak dia keluar buru-buru. Kayak berantakan berarti ya dalamnya. SP langsung buru-buru dibuka kayak gitu, langsung kabur. Oh, oke. Untungnya lu nggak sempet ninggal dia ya untuk turun duluan ya. Iya. Sempet ya walaupun Pamit lu udah lah ya. dijahatin kayak gitu ya, untung cepet pamit dan ketahuan ternyata memang si Andi ini tidak ada di tenda. Untungnya tuh. Iya. Kalau gue niat jahat ya, gue tinggal aja, gue bodo amat gitu. Iya. Iya mungkin ada beritanya, Bim. Iya udah, mungkin tadi hilang, Iya. tadi temuin atau gimana. Ya udah, gue mikir, gue masih chattingan sama si Bayu kan. Soal si Andi, ya mungkin kalau lu nggak niat pamit, mungkin ada beritanya kali, nggak lama. Iya karena lu nggak tahu ya dia ada di dalam atau tidak ya. Iya, kan polisi masih tutup kan, nama kita tidur di tenda kan, Iya. kita tutup resleting kan. Ya udah. Oke, Bim, pertanyaan terakhir nih, Bim, dari gua. Gimana reaksi orang tua lu setelah mendengar apa yang lu alami di kejadian pada saat itu? Ya, cuman dia bilang, orang tua gue yang mungkin sampai sekarang akan gue pakai ya. Kalau memang udah ada tanda-tanda gue nggak boleh lanjut, jangan maksa lanjut. Oke. Percaya nggak percaya, ya udah, dengerin aja. Apalagi kan kata nyokap gue ceritakan dari awal gue berangkat ada kejadian, terus dia bilang, pokoknya kalau dapet tanda gitu nggak enak, pulang aja, jangan lanjutin. Oh, oke, berarti untuk yang hal lebih baik aja berarti ikutin aja dia. Gitu, demi keselamatan diri sendiri juga. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kan kejadian 2017. Kurang lebih. Berarti sekarang 2026. Pernah nggak lu ngelewatin Alas Roban lagi setelah kejadian itu? Waktu itu kayaknya gue sempat mau naik motor lagi gitu kan. Tapi nyokap gue nggak ngizinin. Karena takut kejadian yang sama pulang ya. Iya. Sempat pengen lihat kondisi gue mau ngepasin lewat Alas Roban itu siang lah, nyampe pagi gue pengen lihat. Atau gue naik kereta, minta anterin temen gue buat ngelewatin Alas Roban lagi, pengen tahu nih titik itu tuh bener ada kampung apa enggak? Bener ada kampung nggak atau gimana gitu kan? Gue salah. Akhirnya gue nggak dikasih. Main kalau ke situ naik kereta atau naik bis. Gue minta anterin temen gue pun nggak dikasih. Udah nggak usah, mau ngapain lu? Oh, oke nih Mas Bima, terima kasih banyak ya Mas ya udah mau berbagi kisah pengalaman dari awal perjalanan sampai pendakiannya ini. Banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil ya, dan buat jadikan pelajaran semoga kedepannya kita untuk menjadi lebih baik lagi ya, untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta gitu. Ya betul. Apapun sebuah kejadian yang sempat diingatkan oleh dari mulai tanda-tanda yang tidak seharusnya kita berangkat ya ikutin aja berarti. Iya. Oke. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata Bim buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini. Ada beberapa sih Bang. Percaya nggak percaya sih ya. Kalau memang peringatan sebelum kejadian itu pasti ada. Jadi dengerin, terus ya udah biar aman, dengerin apa kata orang tua deh. Oke. Itu aja sih. Karena restu orang tua itu betul mujarab banget ya. Betul. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan kembali lagi nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa kembali sang pamuk turun ke bawah. Oke, dari itu
Gua Mange undur diri, mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.